Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Antoni Setiawan dari kelas 11 Sains 1. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan osmosis pada sel hewan, tumbuhan, pada larutan hipotonik, isotonik, dan hipertonik. Pertama-tama kita masuk dalam pengertian osmosis terlebih dahulu. Pengertian osmosis adalah pergerakan air melalui membran selektif secara pasif dari daerah yang konsentrasinya yang lebih tinggi ke daerah konsentrasinya yang lebih rendah pada sel hewan dan tumbuhan. Osmosis memengaruhi interaksi antara sel dan larutan di sekitarnya. Pertama kita masuk larutan hipotonik pada sel hewan. Gambarnya bisa dilihat di samping ini. Pada sel hewan, jika ditempatkan di dalam larutan hipotonik atau larutan dengan lebih sedikit zat terlarut dalam sitoplasmanya, air akan masuk ke dalam sel hewan. Hal ini dapat menyebabkan sel mengembang dan akhirnya pecah karena tekanan osmotik yang terus meningkat. Sedangkan pada sel tumbuhan, gambarnya bisa dilihat seperti ini ya. Pada larutan hipotonik, sel tumbuhan menyebabkan air masuk ke dalam sel melalui osmosis. Ini akan membuat sel tumbuhan menjadi tegang dan membantu menjaga struktur sel serta dukungan tumbuhan. Yang kedua, larutan isotonik pada sel hewan. Gambarnya seperti ini. Dalam larutan isotonik pada sel hewan, konsentrasi zat terlarut itu sama dengan sitoplasma. Tidak ada perpindahan neto air antara sel dan larutan. Keseimbangan osmotik tetap dijaga dan sel hewan tetap stabil. Sedangkan pada sel tumbuhan dalam larutan isotonik, gambarnya seperti ini. Pada larutan isotonik sel tumbuhan, air masuk dan keluar sel tumbuhan dengan laju yang sama. Sel tumbuhan tetap mempertahankan bentuknya dan tidak mengalami perubahan yang signifikan. Yang ketiga, larutan hipertonik pada sel hewan. Gambarnya seperti ini. Dalam larutan hipertonik sel hewan atau konsentrasi zat terlarut lebih tinggi daripada sitoplasmanya, air akan keluar dari sel hewan, menyebabkan sel menyusut dan mengalami dehidrasi. Sedangkan pada sel tumbuhan, seperti ini gambarnya ya, pada larutan hipertonik, pada sel tumbuhan menyebabkan air keluar dari sel, menyebabkan sel mengalami plomalis. Sitoplasma akan terlepas dari dinding selnya. Baik, jadi kita telah membahas perbedaan antara sel hewan, tumbuhan pada larutan hipertonik, hipotonik, dan isotonik. Jadi kesimpulan dari materi kita, pergerakan air ini mempengaruhi keseimbangan air dan zat terlarut di dalam sel, serta berdampak pada struktur dan fungsi sel, baik pada hewan maupun tumbuhan. Larutan hipotonik menyebabkan air masuk. Larutan isotonik menjaga keseimbangan, dan sedangkan larutan hipertonik menyebabkan air keluar. Pemahaman osmosis membantu kita menjelaskan bagaimana sel-sel bekerja terhadap lingkungan yang berbeda-beda. Sekian dari saya, terima kasih.